Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإحسان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون إخوان المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat hidayah, nikmat taufik inayah yang telah mampu menghantarkan kita bersama-sama, menggerakkan hati kita dan melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang cinta tanah air kita, pernah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbana Makkah wa asaddah. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cintanya kami kepada Mekah, dan bahkan melebihi cinta kami kepada Mekah. Ini membuktikan bahwa baginda Rasul adalah cinta terhadap tanah airnya, tanah di mana beliau tinggal. Bahkan andai kata beliau pun tidak diusir dari Makkah, mungkin beliau tidak ke Madinah. Oleh karena itu, para alim ulama memberikan sebuah makalah yang cukup universal. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah ketika Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Setelah itu Allah memberikan nikmat aman,
terhadap negeri kita, negeri tercinta kita, negeri di mana tempat kita bisa melaksanakan ibadah, tempat negeri ini menjadi tempat upaya untuk melaksanakan ubudiyah kita, ibadah kita, dan bahkan mencari rezeki di tempat ini. Tapi yang perlu digarisbawahi, insya Allah besok itu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Para pendiri negara meyakinkan dan menyatakan di dalam sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak semata-mata dicapai lewat sebuah perjuangan, tidak semata-mata dicapai lewat sebuah pengorbanan, tapi di situ tertuang sebuah kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya kalau tidak ada campur tangan Allah, 350 tahun Indonesia belum apa-apa. Maka pendiri negara cukup memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah bangsa kita ini dinyatakan merdeka? Bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan cinta kita terhadap bangsa dan negara ini? Yang pertama, mari kita perbaiki hubungan dengan pemilik bangsa ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang memiliki bangsa ini? Akankah presiden? Tidak. Presiden akan meninggalkan kita semua. Dari perubahan-perubahan di skala 5 tahun bahkan 10 tahun meninggalkan kita. Beliau hanya pelaksana dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Pemilik bangsa kita ini adalah Allah Azza wa Jalla. Pemilik bangsa kita ini adalah pencipta alam semesta. Maka untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara seperti yang diinginkan oleh para pendiri negara, kita harus mampu menjalin hubungan hablum minallah, komunikasi yang baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana upaya kita berkomunikasi yang baik dengan pemilik alam semesta ini? Tentunya kita harus punya landasan dan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita diberikan kemampuan sebagai seorang bangsa, seorang pribadi masyarakat Indonesia, mampu menjalin komunikasi yang terbaik dengan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, insya Allah negara seperti yang ingin diharapkan itu akan dapat diraih dan dicapai. Bukankah kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam budaya, berbagai macam ragam kehidupan manusia? Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alakum syu'uban wa qabaila litarrafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan melihat bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatis samawati wal ard. Kalau seluruh penduduk negeri ini, tidak hanya di Indonesia, kalau seluruh penduduk negeri ini mau bertakwa kepada Allah, mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Allah gambarkan bagaimana makmurnya negara Sabah. Negara Sabah yang luar biasa, yang kemakmurannya boleh dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hampir semua penduduk negeri Sabah tidak ada yang kelaparan. Mereka mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, kemerdekaan yang mereka raih. Disitulah Allah berikan kepada bangsa di negeri Sabah ini. Tapi apa yang terjadi, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ketika kita sebagai manusia diberikan kenikmatan yang luar biasa, itu kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Kadang-kadang kita kalau sudah diberikan kenikmatan yang begitu, harta dan kekayaan yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang tinggi, lupa dengan pemilik alam semesta. Coba kita bisa melihat, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa bencana, orang rajin sholat. Bahkan mungkin di antara kita yang mereka itu adalah bisop yang pertama, berdoa kepada Allah tiada henti, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diberikan kemuliaan, kebahagiaan, kenikmatan oleh Allah, mereka lupa. Seperti masyarakat yang ada di Sabah, mereka terlena dengan kemewahan dunianya. Mereka tidak lagi berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah musnahkan Sabah. Allah timpakan musibah yang begitu luar biasa. Banjir bandang, bendungan yang begitu hebatnya, tertumpah ruah, hancur negeri Sabah, habis mendapatkan musibah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka jangan terlena kita. Selama 79 tahun kalau kita menyatakan cinta kepada tanah air, maka yang harus kita laksanakan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa kita bersyukur kepada Allah? Orang yang cinta kepada bangsa dan negaranya tentu berfikirnya, apa yang bisa saya berikan untuk bangsa dan negara kita ini? Bukan berfikir sebaliknya, apa yang saya dapatkan dari bangsa dan negara ini? Kalau ada di antara para pemimpin-pemimpin kita yang dipilih oleh masyarakat, kemudian mereka dapat memberikan kenikmatan yang luar biasa untuk dirinya dan keluarganya, mereka bukan cinta lagi kepada bangsa dan negaranya. Tidak heran banyak di antara saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita yang masuk dalam buih, karena mereka hakikatnya tidak cinta kepada bangsa dan negaranya, lebih cinta kepada keluarganya. Hanya mereka ingin mendapatkan finansial dari bangsa dan negara ini, sehingga dari berbagai macam
aturan mereka terjang. Mereka tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberikan kemewahan oleh Allah, kerajaan yang besar, pangkat dan jabatan disandangnya, dan seluruh prajuritnya tidak hanya manusia dan bahkan hewan. Beliau manusia yang luar biasa dalam memimpinnya. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru wa akfur. Ini adalah karunia dari Allah. Bukan karena Sulaiman, bukan karena kita masjid ini gagah, bukan karena kita bangsa dan negara ini tegak dan berdiri. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah anugerah itu menjadikan kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau kita lupa? Atau kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau itu yang terjadi, Pak, bagaimana Allah memberikan karunia kepada Qarun, kenikmatan harta dan kekayaan yang luar biasa, yang tidak ada orang yang mampu menandingi harta kekuasaan Qarun ini. Tapi ketika dia mendapatkan kenikmatan itu, mereka mengatakan bahwa ini adalah hasil karya saya, ini adalah usaha saya, ini karena kepandaian saya, kepintaran saya, kekuatan saya untuk mengumpulkan harta dan kekayaan sekian banyaknya ini. Maka Allah musnahkan orang-orang yang dalam hatinya itu muncul rasa kesombongan dirinya. Maka untuk cinta kita kepada bangsa dan negara ini, tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Jaga persatuan kita, jaga ukhuwah kita. Jangan saling menghina di antara kita, jangan saling menodai di antara kita. Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah kita sebagai hamba Allah, kaum muslimin, maka taatlah dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan hati untuk bisa melaksanakan ibadah taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan musibah tidak datang ke dalam bangsa kita ini gara-gara kita melaksanakan perbuatan yang menodai citra dan nilai-nilai kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalami wa bi'anan nizam kalamullahil malikil allamadzil jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yaqtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum fi bidayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa li syai'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdi mu'tarif yudkil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimu salatu ala akhir salatu wassalam faqad amarakum Allah bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlala nabi wa ta'zima. Faqad qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wardallahu wa nasabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an syaila sabi nabikal ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'an bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal hadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin wa sal kiramal mu'ahidin. Allahumma halaka kafarata wal musyrikin adaka adadin amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa yadhkurukum washkuruhu wa 'ala ni'amihi yashkurukum wa sallu min fadlihi wa la yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.